Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 16 Juli 2025, Pekan Biasa ke-15 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Uli Elfrida, Mazmur dilantunkan oleh Dominika Monik, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang kami puja dan kami sembah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas hari yang baru ini, atas nafas hidup yang baru yang Kau curahkan kepada kami. Sekarang kami siap untuk firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mendengar, merenungkan, memahami dan melaksanakannya di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, juga sepanjang hidup kami. Ya Allah, bersabdalah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran, bab 3, ayat 1-6, dilanjutkan ayat 9-12. Di tanah Midian, Musa biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk menyelidiki penglihatan hebat itu. Mengapakah semak duri itu tidak terbakar?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan mendekat, tanggalkanlah kasutmu dari kaki, sebab tempat di mana engkau berdiri itu tanah kudus." Tuhan bersabda lagi, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan bersabda, "Sekarang seruan Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Maka sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu Tuhan bersabda, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kalian akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Alleluia, alleluia, alleluia. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, Inilah Injil suci menurut Matius, bab 11, ayat 25 sampai 27. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi orang kecil. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Saudari-saudara yang terkasih, salam damai bagi kita semua.
Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengucap syukur sebab pewartaan tentang kebenaran kerajaan Allah tidak diberikan kepada orang bijak dan orang pintar, tetapi diberikan kepada orang kecil. Mengapa Tuhan berkata demikian? Yang dimaksud orang bijak dan orang pandai dalam bacaan Injil hari ini adalah orang-orang yang sangat paham akan hukum Taurat, orang yang berpendidikan dan terhormat. Tapi mereka adalah orang yang mengandalkan pengetahuan manusiawi mereka sendiri, mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Ini adalah gambaran dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka menganggap diri sebagai orang yang intelek dan sikapnya menjadi sombong. Tidak heran, mereka menolak pewartaan Tuhan Yesus tentang kebenaran kerajaan sorga. Karena mereka merasa lebih pintar dan suci, lebih paham pengetahuan tentang Allah. Sedang orang kecil adalah orang-orang yang sederhana, rendah hati, yang tidak mengandalkan kemampuannya sendiri. Mereka bukan orang bodoh, banyak juga di antara mereka adalah orang yang berpendidikan, tetapi mereka bijaksana, terbuka atas kehadiran Tuhan untuk menerima kebenaran. Bukan berarti Allah tidak suka orang menjadi pintar dan Allah tidak anti dengan ilmu pengetahuan. Namun, untuk memahami pengetahuan tentang kebenaran Allah, Allah tidak mencari orang yang pintar, melainkan orang yang rendah hati dan sederhana. Pengetahuan tentang kebenaran Allah ini adalah anugerah Allah sendiri, terbuka bagi semua orang, baik yang memiliki pendidikan maupun yang tidak berpendidikan. Bagi mereka yang rindu mencari Tuhan dan percaya kepadanya. Kebenaran kerajaan Allah ada pada Yesus Kristus dan semua itu telah diserahkan Allah kepadanya. Dengan tegas, Yesus memastikan tidak akan ada orang yang dapat mengenal Allah Bapa tanpa melalui Dia. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Amat sangat jelas, Tuhan Yesus tidak berkata, "Mari, kutunjukkan jalan yang benar menuju kepada Bapa." Tapi Dia sendirilah jalan dan kebenaran itu, jalan yang menuju pada kehidupan yang penuh damai dan sukacita dalam bimbingan Roh-Nya yang kudus, dan kehidupan kekal di sorga kelak. Maka untuk memperoleh kebenaran itu harus mengenal Yesus dan memiliki relasi yang dekat dengannya, berjalan bersama Dia dan hidup bersama Dia. Lalu, bagaimana memiliki relasi dengan Yesus? Dalam kutipannya, Santo Hieronymus mengatakan demikian, "Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus." Kitab suci adalah sumber pewahyuan tentang Kristus, mengisahkan tentang karya-karya dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus, tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Tanpa mengenal isi kitab suci, orang tidak akan memahami siapa Yesus Kristus. Dan untuk memiliki relasi dengan Kristus, harus memiliki keterbukaan akan firman Allah. Melalui firman-Nya, Allah menyatakan diri dan identitasnya. Melalui firman-Nya, Allah berbicara dan menyampaikan pesan-pesannya. Semuanya hanya bisa diberikan dan bisa dipahami kebenarannya hanya oleh orang-orang yang rendah hati dan yang terbuka akan kehadiran Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah aku sudah membuka hati bagi Tuhan? Apakah aku sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Apakah Tuhan Yesus adalah pusat doa dan hidupku? Apakah aku percaya Tuhan berbicara melalui sabdanya? Atau apakah aku sudah menjadi orang yang sok bijak dan pintar?
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, jauhkan dan ambillah kesombongan dari hati kami yang menjadi penghalang relasi kami dengan Engkau. Berilah kami kerendahan hati dan ketulusan, serta mampukan kami membuka hati bagi kehadiran-Mu, sehingga kami dapat mengenal-Mu dan memiliki relasi yang akrab dengan-Mu. Peka terhadap kehadiran-Mu di dalam hati dan hidup kami. Kami mohon, mampukan kami untuk selalu taat dan setia pada kehendak-Mu, serta selimutilah kami dengan kasih-Mu. Semua ini kami panjatkan kehadiran-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.